Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kita ikuti Warta Berita pagi ini, edisi Selasa 1 April 2025 dengan sari berita. Uskup Agung ND hadiri sholat Idul Fitri, tunjukkan toleransi beragama di Kabupaten ND. Rayakan Idul Fitri, ribuan umat muslim di Sika pada di lapangan Kota Baru Maumere. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Momentum Idul Fitri 1446 Hijriah di Kabupaten ND tampak penuh kehangatan dan kebersamaan antar umat beragama. Uskup Agung ND, Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD bersama Bupati, Wakil Bupati ND, Kapolres ND, dan Dim 1602 ND hadir memberikan ucapan selamat kepada umat muslim yang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Pancasila. Laporan Rovinus Wula. Momen Idul Fitri 1446 Hijriah di Kabupaten ND tampak penuh kehangatan dan kebersamaan antar umat beragama. Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden bersama Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda, Wakil Bupati ND Domi Mere, Kapolres ND AKBP Igade Ngurajoni Mahardika, dan Dandim 1602 ND Letkol Kavaleri Inenga Pendi hadir memberikan ucapan selamat kepada umat muslim yang melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan Pancasila pada Senin 31 Maret 2025. Kehadiran para pemimpin bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga sebagai wujud nyata kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten ND. Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden menjelaskan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di ND, dan momen ini sangat berarti bagi uskup karena diterima dengan baik oleh umat beragama di ND, dan ini adalah salah satu ciri khas kehidupan beragama di Kabupaten ND. Hari kemenangan ini, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Sehingga perayaan yang suci ini memperdalam dan memperkuat iman dan berbuah dalam kerukunan, persaudaraan, dan pengharapan. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kegembiraanmu adalah sukacita kita bersama. Terima kasih. Perayaan Idul Fitri di lapangan Pancasila juga merupakan momen untuk memperkuat persaudaraan dan silaturahmi antar umat beragama. Uskup Budi Kleden menekankan pentingnya merawat toleransi dan menjaga kebiasaan saling mengucapkan selamat sebagai budaya yang hidup di ND yang harus dijaga dan dipelihara. Sementara itu, ucapan selamat Idul Fitri dari Bupati Yosef Benediktus Badeoda juga disambut hangat oleh umat muslim yang hadir. Bupati ND mengatakan bahwa momen Idul Fitri adalah waktu yang tepat untuk memperkokoh kebersamaan, melestarikan budaya silaturahmi dan menjaga persaudaraan antar sesama, dan mempertahankan kebersamaan ini untuk membangun ND yang lebih baik. Pemerintah daerah Kabupaten ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam dalam wilayah Kabupaten ini. Mohon maaf lahir dan batin. Kebersamaan kita dalam momen Hari Idul Fitri ini sudah semakin memperkokoh persatuan, memupuk semangat kekeluargaan, menebarkan kebaikan, sekaligus kita mengharap kerukunan umat beragama, melestarikan budaya silaturahmi, dan terus berupaya menunjukkan jati diri kita sebagai kota lainnya Pancasila. Bupati Yosef Badeoda juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah akan menjadi energi besar dalam memimpin ND menuju ND baru yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Acara Salat Idul Fitri 1446 Hijriah dihadiri ribuan umat muslim diselenggarakan oleh Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten ND dengan Imam Utama Ustadz Abdul Haris Hasan, mantan
Imam Kori tingkat nasional dan Khotib Utama Haji Ahmad Yohan MSI, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Perayaan Idul Fitri juga diwarnai dengan harapan bahwa kehidupan kerukunan dan toleransi antar umat beragama akan terus menjadi kekuatan utama dalam membangun Kabupaten Ende yang lebih damai dan sejahtera, dan momen ini bukan hanya tentang merayakan kemenangan tetapi juga mempererat ikatan persaudaraan antar sesama. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Sementara itu, umat Muslim di Kabupaten Sika melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah 2025 dengan penuh hikmat dan kebersamaan di dua lokasi utama, yakni Lapangan Pelabuhan Laut Rakyat Wuring dan Lapangan Kota Baru Maumere. Ribuan jumlah memadati kedua lokasi sejak pagi untuk menunaikan ibadah yang menandai kemenangan setelah menjalani puasa Ramadan. Selengkapnya, Ferry So'o melaporkan. Umat Muslim di Kabupaten Sika melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah dengan penuh hikmat dan kebersamaan di dua lokasi utama, yakni Lapangan Pelabuhan Laut Rakyat Wuring dan Lapangan Kota Baru Maumere. Sholat Id di Lapangan Kota Baru Maumere dihadiri sekitar 5.000 jemaah yang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bertindak sebagai perangkat sholat, Khotib Ustadz Muhammad Iksan Wahab, Imam Haji Zainal Haq, pengantar sholat Haji Supardi Wahab, dan cadangan Khotib Ustadz H. Amir dan cadangan Imam Abdul Aziz. Khotbah yang disampaikan mengangkat tema makna Idul Fitri 1446 Hijriah, muhasabah di hari kemenangan dan sikap saling memaafkan untuk kembali suci, menekankan pentingnya introspeksi diri serta mempererat tali silaturahmi. Khotib sholat Idul Fitri 1446 Hijriah Muhammad Iksan Wahab dalam khotbahnya mengingatkan umat Muslim di Kabupaten Sika akan pentingnya memiliki sikap bijaksana dalam berteknologi. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak boleh menjauhkan manusia dari agama, tetapi justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah derasnya arus perubahan zaman, umat Islam harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Dan di era modern ini, umat Muslim dituntut untuk cerdas dalam menyikapi setiap perubahan. Digitalisasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Kini, manusia tidak lagi bergantung pada cara-cara konvensional dalam berkomunikasi, bekerja, atau mengakses ilmu pengetahuan. Informasi yang dulunya sulit dijangkau, kini tersedia dalam hitungan detik melalui jaringan internet. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita untuk lebih selektif dan kritis dalam menerima serta menyebarkan informasi. Era revolusi 5.0, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi telah berkolaborasi langsung dengan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah 2025 bertempat di Lapangan Kota Baru Maumere. Dalam sambutannya, Bupati Sika mengungkapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, terkhususnya pihak keamanan yang telah mengamankan jalannya sholat Id. Bupati juga mengucapkan ucapan selamat Idul Fitri untuk semua umat Muslim di Kabupaten Sika. Sebagai pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi khususnya kepada semua pihak, para pihak keamanan yang juga menjaga kondusivitas sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti perayaan Idul Fitri ini dengan khusyuk dan dengan penuh berkah. Yang berikut, selamat berlebaran, selamat merayakan bersama keluarga, selamat berlibur. Setelah sebulan kita menahan diri, menjaga diri, memperkuat diri untuk menjauhi dari hawa nafsu, mengikuti proses atau melewati bulan puasa dengan penuh nikmat. Sekali lagi, selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sholat Id di Lapangan Kota Baru Maumere dilaksanakan dengan pengamanan ketat dari pihak Polres Sika dengan dukungan sterilisasi dari Gegana Unit Jibom dan B Pelopor Satprimo Polda NTT. Pengamanan yang maksimal memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan. Seluruh rangkaian ibadah berlangsung dalam suasana penuh kekhusyukan dan diakhiri dengan silaturahmi antar jemaah. Dengan suksesnya pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kabupaten Sika, umat Muslim pun merayakan hari kemenangan dengan penuh sukacita dan semangat kebersamaan. RRI Ferry So'o melaporkan.
sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah dalam wilayah kota ND tersebar di 4 wilayah kecamatan berlangsung pada 10 detik. Demikian disampaikan Ketua 1 Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten ND Lukman Puarangga kepada RRI di sela persiapan pelaksanaan sholat Id di lapangan Pancasila pada Senin 31 Maret 2025. Lukman mengatakan bahwa mengenai lokasi tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini ada penambahan lokasi tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri masing-masing, yakni Lapangan Pancasila, Lapangan Stadion Marilonga, Lapangan Bola Kelurahan Tanjung, Masjid Agung, Masjid Babul Salam, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Baitur Rahman Pak Upanda, Masjid Abraham Ipi, Masjid Arubara, dan Pondok Pesantren Wali Songo. Sementara imam dan khotib disiap dari masing-masing wilayah. Ia menjelaskan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Pancasila, panitia menghadirkan imam utama Ustadz Abdul Haris Hasan, mantan Kori tingkat nasional asal Kabupaten ND, guru MTS Negeri 1 ND, sementara khatib utama yakni Haji Ahmad Yohan MSI, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari Partai Amanat Nasional PAN. Pertama lapangan Pancasila, yang kedua lapangan Stadion Marilonga, yang ketiga lapangan bola kaki Tanjung, yang keempat Masjid Agung, yang kelima Masjid Babul Salam, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Baitur Rahman Popanda, sudah itu Masjid Ar-Rahman Ipi, punya Arubara, dan seterusnya di Pondok Pesantren Wali Songo yang akan menyelenggarakan kegiatan ini. Aktifnya imamnya disiapkan masing-masing dari masing-masing wilayah. Lukman Puarangga menambahkan dalam rangka menyambut Hari Raya Besar Islam khusus Idul Fitri 1446 Hijriah, PHBI Kabupaten ND menyelenggarakan pawai takbir keliling dalam kota ND, yakni penggabungan pawai dari PHBI Kabupaten dan PHBI Wilayah Wolowona yang dilepas oleh Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda. Kegiatan pawai takbir tersebut diikuti oleh remaja masjid dan kaum muslimin dalam wilayah kota ND, serta pemuda gemit dan pemuda lintas agama lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND akan mendeklarasikan program gerakan ND Bersih dalam waktu dekat. Laporan Lady Badin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten ND Kanise mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan deklarasi program gerakan ND Bersih yang bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Deklarasi ini akan digelar di bulan April 2025 setelah perayaan Idul Fitri. Kepada RRI, Kanis menjelaskan bahwa persoalan yang terbesar yang dihadapi Kabupaten ND saat ini adalah kurangnya kebersihan kota akibat meningkatnya volume sampah yang belum dikelola dengan baik. Sampah-sampah ini berasal dari berbagai sektor termasuk rumah tangga dan usaha yang belum memiliki sistem pemilaian yang memadai. Gerakan ND Bersih bertujuan untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan memberikan edukasi dan fasilitas yang lebih baik. Sesuai dengan amanat peraturan daerah nomor 8 tahun 2014, masyarakat berhak memiliki atau memperoleh layanan lingkungan hidup yang sehat. Itu yang menjadi latar belakang kami DLH merencanakan deklarasi untuk program ND Bersih yang akan dilaksanakan di bulan April nanti. Sebagai langkah awal, Kanise mengungkapkan DLH telah merencanakan beberapa strategi termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai pentingnya memilah sampah antara organik dan non-organik. Selain itu, DLH juga akan membagikan surat edaran kepada berbagai pihak termasuk masyarakat, pelaku usaha, serta camat dan lurah yang menekankan pentingnya kebersihan dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Kami akan mengubah paradigma dalam pengelolaan sampah. Selama ini sampah yang dihasilkan di rumah tangga maupun di organisasi atau di unit usaha masyarakat atau pelaku usaha itu membuang sampah dalam bentuk karung dan kami mengangkutnya dan membuangnya ke TPA. Kita akan mengupayakan supaya bisa terjadi perubahan perilaku masyarakat atau pelaku usaha
langsung memilah sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Kanise berharap dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya, Kabupaten Ende bisa menjadi kota yang bersih dan ramah lingkungan. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Laporan dari Lady Badin sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.